Jika ingin hidup lebih sehat, ya harus coba detox. Tapi bagaimana cara detoxnya? Saya akan menunjukkan cara-cara detox, cara Ayurveda, dan simak video ini sampai habis. Rahayu, salam sehat dan bahagia dari saya Ma Archana dari Kesehatan Holistik. Ya, bagi teman-teman yang belum atau baru pertama kali menonton video saya adalah seorang soul counselor dan juga praktisi kesehatan holistik. Dalam keseharian kita tuh sibuk tenggelam dengan kegiatan-kegiatan kita, dan jangan salah loh, tubuh kita juga bekerja dengan keras. Iya, bekerja dengan keras untuk membuat kita tetap sehat dan setidaknya membuat kita tetap hidup. Kegiatan-kegiatan kita dan di mana kita tenggelam dalam segala banyak aktivitas itu akhirnya membuat kita seringkali mengabaikan apa kata-kata tubuh kita, bisikan-bisikan tubuh kita kepada kita. Akhirnya apa? Karena saking mengabaikannya, kita akhirnya memilih lifestyle yang kurang sehat. Apakah itu makanan, apakah itu jarang olahraga, dan macam-macam. Akhirnya kalau sudah seperti itu terlanjur deh, ya udah kita merasa nggak fit, nggak segar, kita meneruskan lifestyle yang kurang sehat tersebut. Sebetulnya tidak usah demikian. Karena tubuh kita itu memiliki intelligence untuk membenahi diri kita jika hanya kita mengizinkannya. Ya, dalam kondisi yang mendukung, tubuh itu memiliki intelligence untuk membersihkan dirinya dari segala toksin dalam tubuh yang telah terakumulasi selama beberapa waktu. Detox cara Ayurveda ini sudah eksis selama ribuan tahun. Dan detox ini adalah untuk mendetoks sistem pencernaan kita. Ya, yang harus didetoks memang pencernaan dan mind kita. Hasil dari detox ini dapat merubah kualitas hidup kita sehingga energi kita meningkat, kualitas tidur kita juga menjadi lebih baik, lalu mata dan kulit kita pun menjadi kinclong, lebih bersinar karena lebih sehat. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara detox di rumah dengan cara Ayurveda step by step. Yuk kita mulai. Di Ayurveda, satu hal yang sangat menentukan kesehatan kita yaitu api metabolisme atau enzim pencernaan dan mind kita. Api metabolisme ini disebut dengan Agni atau artinya adalah api. Biasanya detox ini dilakukan 2 kali dalam setahun, khususnya jika terjadi pergantian musim. Karena toh musim hujan sebetulnya lifestyle kita berbeda dengan musim kemarau. Nah, saat-saat memasuki pergantian musim itu, detox ini akan bagus untuk dilakukan supaya kita siap untuk memasuki musim yang baru. Jadi tujuan dari detox ini adalah untuk mereset kembali sistem pencernaan kita dan lifestyle kita. Caranya gimana? Pertama, biasanya detox ini bisa dilakukan 3-21 hari. Nah, ini tergantung pada keleluasaan kita, berapa lama kita bisa mendedikasikan diri untuk melakukan detox tersebut. Jadi tidak ada pemaksaan karena 3 hari pun sudah cukup. Persiapan dan mempersiapkan menu-menu selama detox itu sangatlah penting sekali, apalagi untuk mempersiapkan list belanja supaya kita nggak belanja yang macam-macam, dan juga mempersiapkan agar lingkungan kita sangat mendukung. Misalnya apa? Mau mempersiapkan ada persediaan aromaterapi atau minyak untuk massage dan macam-macam. Yang kita perlu lakukan dalam detox ini adalah supaya istirahat dari makanan-makanan yang berat untuk dicerna. Contohnya apa? Gula. Ya, gula itu susah untuk dicerna. Lalu gandum. Lalu produk-produk yang terbuat dari susu yang bersifat hewani, dan juga kafein, alkohol,
dan daging-dagingan. Nah, selama detox ini akan sangat dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi buah-buahan segar, sayur mayur, dan jika mengonsumsi gandum harus yang whole wheat. Ya, karena dia akan lebih bagus untuk pencernaan dan kualitas seratnya juga bagus. Lalu kita harus menyederhanakan schedule kita dalam sehari-hari sehingga tidak terlalu banyak aktivitas yang begitu berat ya. Dan kita dapat melakukan detox itu dengan lancar. Tapi ini bukan berarti bahwa segala kegiatan kita berhenti, enggak. Namun kita harus menyediakan waktu untuk self-care selama melakukan detox ini. Jangan khawatir karena saya yakin segala sesuatunya pun tanggung jawab keseharian dalam pekerjaan tuh bisa terpenuhi juga. Nah makanya pilih-pilih waktu yang tepat untuk melakukan detox ini. Nah yang terakhir kita harus mengumpulkan beberapa item yang penting dalam melakukan detox ini. Yang pertama adalah beras basmati. Kenapa beras basmati? Kan lebih mahal. Ya memang lebih mahal dibandingkan dengan beras-beras yang lain, tetapi beras basmati ini mempunyai glucose index yang rendah ketimbang beras-beras yang lainnya. Tadi sudah dibahas bahwa kandungan gula itu agak berat untuk dicerna. Lalu yang kedua adalah kacang hijau kupas. Atau disebut dengan yellow mung beans. Lalu yang ketiga adalah rempah-rempah seperti jahe, kunyit, jinten, dan ketumbar. Karena nanti kita akan membuat suatu makanan yang akan melibatkan semua rempah-rempah itu. Dan daripada Anda pusing untuk ngomong repot, silahkan klik di bawah link ini untuk mendapatkan produk-produknya. Berikutnya adalah ghee. Jika Anda tidak tahu ghee adalah clarified butter. Ya, boleh dikatakan minyak samin dari produk hewani, tetapi jika Anda sulit untuk menemukan ghee, Anda bisa menggantikannya dengan minyak kelapa. Tetapi jika Anda menginginkan ghee, silahkan klik link di bawah ini juga. Lalu yang berikutnya adalah detox tea yang terbuat dari ketumbar, jinten, dan adas. Nah, kalau repot juga silahkan klik link di bawah ini untuk detox tea-nya. Lalu Anda membutuhkan oil atau minyak untuk self massage. Segala minyak, terutama minyak yang menghangatkan itu bagus, tapi jika Anda ingin minyak yang lebih mengena yang berkaitan dengan Ayurveda, Anda juga dapat memperolehnya. Lalu Triphala. Triphala ini terdiri dari 3 buah dan sifatnya adalah untuk mensupport sistem pencernaan kita. Lalu Anda membutuhkan nasha oil atau minyak untuk tetes hidung, dan Anda juga membutuhkan sebuah pembersih atau pengerik lidah. Jika Anda ingin mendapatkan semua produk itu, Anda bisa klik link di bawah deskripsi ini. Kita akan memasuki tahap pertama, yaitu active cleansing phase. Nah, apa yang dilakukan selama active cleansing phase ini? Kita akan menyederhanakan menu makanan kita sehari-hari. Malah bisa dikatakan kita akan melakukan mono diet. Artinya apa? Kita akan makan jenis makanan itu sepanjang detox kita. Tetapi jika Anda takut merasa bosan dan segalanya, jangan khawatir, ada alternatifnya untuk sarapan, yaitu untuk membuat oatmeal atau havermut acara Ayurveda. Kalau mau resepnya di mana, silakan tunggu video berikutnya. Tadi mono diet yang saya maksud itu adalah yaitu campuran rempah-rempah, beras basmati, dan juga dengan kacang hijau kupas tersebut. Hidangan ini disebut dengan khichdi. Untuk tahu resep khichdinya, Anda silahkan tunggu video minggu depan cara masak khichdi. Karena cara membuat khichdi itu sebetulnya simple dan sangat mudah. Mengapa yang menu dipilih itu adalah khichdi? Karena khichdi selain mudah untuk dicerna, dia dapat membantu untuk mereset pencernaan kita dan
Yang penting adalah enak. Selama active phase ini, kita juga akan mengikuti schedule yang sudah disederhanakan. Ya, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Yang jelas adalah kita persiapkan segala sesuatunya di sekeliling kita dan upayakan agar situasi, suasana, kondisi di sekitar kita itu bisa uplifting. Dan kita juga selama cleansing ini kita juga harus agak bersahabat dengan diri kita, not to be tough on ourselves. Berikanlah kepada diri kita ruang, waktu untuk memproses pengalaman detox tersebut, karena bisa juga terjadi ada banyak perenungan, mungkin pertanyaan-pertanyaan, the big questions in life, dan pengalaman-pengalaman. Jadi nikmati proses ini. Kadang-kadang pada saat kita melakukan cleansing, seringkali emosi-emosi yang terpendam itu juga bisa muncul loh. Karena kan namanya juga cleansing. Ini detoxnya nggak hanya secara fisik tetapi juga secara mental, emosional juga. Nah, jika itu terjadi, janganlah untuk menyingkirkannya atau panik atau kaget. Terimalah, karena ini adalah salah satu efek dari proses detoksifikasi. Ketika itu terjadi, kita jangan menilai diri kita sendiri. Don't try to judge yourself. Kita harus memaklumi, ternyata banyak hal yang masih kita harus benahi dalam diri kita. Dan itu penting sekali untuk diatasi. Dan yang jelas, perbanyak waktu untuk bisa istirahat, tidak begadang dan sebagainya. Pada saat kita tidur, kita tuh sebetulnya mengistirahatkan tubuh kita. Makanya penting sekali untuk tidak begadang. Pada saat cleansing ini kita benar-benar ingin mempersiapkan dan menyediakan energi yang cukup untuk melalui proses cleansing tersebut. Artinya ini juga bisa bahwa kita membutuhkan waktu tidur yang lebih panjang dari biasanya, atau misalnya ngerendam di bak mandi ya dengan aromaterapi, lalu juga take a long walk, long slow walk, karena dengan jalan santai ini juga bisa terjadi proses cleansing dan relaxing, atau leye-leye di atas pasir ya di pantai. Kalau nggak ada pantai ya cukup di atas rumput dan menikmati pemandangan di langit-langit. Mengistirahatkan mind kita juga tidak kalah pentingnya dengan mengistirahatkan tubuh kita. Maka itu meditasi pun akan menjadi bagian dalam melaksanakan cleansing ini. Jika Anda penasaran kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan pada saat melakukan detox di rumah cara Ayurveda ini, nah pertama penting harus bangun pagi, setidaknya jam 6 pagi. Nah untuk penjelasan ini kenapa, silahkan nonton video saya yang sebelumnya tentang ritual pagi-pagi dalam Ayurveda. Pada saat jam 6 pagi itu kita bisa selaras dengan ritme alami bumi. Dan ini juga bisa memberikan kita cukup waktu untuk melakukan cleansing yang lain-lainnya, apakah harus ke WC dan sebagainya. Yang berikutnya harus dilakukan adalah mengerik lidah kita, karena penting sekali untuk membersihkan toksin-toksin yang tersisa di mulut kita. Yang ketiga adalah untuk minum air hangat atau ramuan herbal hangat. Ini gunanya adalah untuk membersihkan dan juga menstimuli atau mengaktifkan sistem pencernaan kita. Lalu yang keempat, Anda bisa meneteskan nasha oil di hidung Anda. Ini sebetulnya fungsinya bukan hanya saja untuk memoisturize atau melembabkan saluran hidung kita, tetapi medicated oil yang kita teteskan itu dapat mempengaruhi mata kita atau juga melemaskan otot-otot yang kaku di leher dan juga di kepala. Yang kelima, self massage, sangat penting sekali, dan jika Anda penasaran ingin tahu self massage seperti apa, silahkan klik link di bawah ini. Nah, gunakanlah minyak self massage tersebut sebelum Anda mandi. Setelah itu, yang keenam, Anda mandi pakai air yang cukup hangat, jangan air dingin, sehingga dapat membantu untuk mendetoks. Karena tadi ketika Anda
melakukan self massage itu sebetulnya adalah salah satu bentuk untuk mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Tapi selain itu, kita dapat membantu untuk membebaskan toksin-toksin yang terperangkap di jaringan-jaringan tubuh kita sehingga akan dihantarkan ke saluran pencernaan kita. Dari saluran pencernaan kita bisa mengeliminasinya. Yang ketujuh adalah lakukan stretching atau yoga yang jelas gentle exercises. Dan yang jelas Anda juga memerlukan meditasi. Berikutnya, sarapanlah. Dan sarapannya Anda bisa sarapan kiceri atau Ayurvedic oatmeal yang seperti saya tadi sebutkan. Yang kesembilan, pada saat makan siang, persiapkanlah satu porsi kiceri yang cukup besar sehingga Anda cukup kenyang, tidak kelaparan pada saat melakukan detox ini. Dan jika Anda ingin variasi, Anda boleh menambahkan sayur-sayuran yang berbeda pada kiceri Anda. Yang ke-10 adalah jangan lupa untuk menghidrasi diri sepanjang hari. Anda harus minum 8-12 gelas air hangat ya, atau teh herbal. Yang juga bagus adalah Anda bisa mengkonsumsi detox tea sepanjang hari. Yang ke-11 adalah mengkonsumsi Triphala sebelum tidur. Karena dengan mengkonsumsi Triphala ini akan membantu mensupport sistem pencernaan kita. Yang ke-12, upayakan untuk bisa tidur pada jam 10 malam karena tidur itu sangat penting. Pada saat tidur tubuh kita melakukan detoksifikasi. Setelah fase detox atau cleansing aktif, kita kan harus kembali lagi ke fase normal kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini harus dilakukan secara perlahan. Kita kan sudah melalui fase cleansing tersebut. Nah, semoga Anda merasa bangga ya bahwa Anda telah melalui semua itu. Tetapi cleansingnya belum kelar, belum selesai. Karena apa? Fase active cleansing atau detoxnya kan sudah berlalu. Tetapi kita masih butuh memproses toksin-toksin yang sempat digoyahkan gitu ya selama kita melakukan detox tersebut, dan dia biasanya berada di sirkulasi tubuh kita. Tubuh kita kan sudah terbiasa dengan clean diet tersebut. Yang justru membuat cleansing ini atau detox ini menjadi lebih sukses adalah bagaimana kita memulainya kembali, merestart kembali untuk memulai kehidupan yang normal sebelumnya. Dan ini sangat ditentukan oleh makanan dan juga rempah-rempah yang akan kita konsumsi. Nah, yang jelas adalah go slowly. Jangan tergesa-gesa untuk kembali ke normal karena malah justru akan membuat tubuh kita menjadi shock. Dan Anda juga harus ingat, semakin lama Anda melakukan detox ini berarti semakin membutuhkan waktu agar tubuh kita mengadaptasi kembali ke kondisi normal sebelum detox. Jadi make sure Anda meluangkan waktu agar si tubuh ini bisa beradaptasi dengan baik. Dan upayakan untuk menjaga pola-pola kehidupan sehat selama Anda melakukan detox. Karena seringkali ketika kita sudah melakukan detox terus ada pikiran, wah sekarang saya pengen banget ke restoran, entah pizza terdekat atau entah junk food yang lainnya. Terus udah gitu kita langsung lahap menyantap makanan-makanan berat itu. Nah, itu akan menggagalkan detox kita. Kita harus agak bersabar sedikit ya sampai akhirnya sistem pencernaan kita, sistem tubuh kita beradaptasi kembali. Lalu setelah semua itu kita ngapain? Coba renungkan kembali selama Anda melakukan proses detox tersebut. Mungkin ada hal-hal yang muncul atau insight yang muncul selama Anda melakukan detox. Ketika Anda kembali kepada fase setelah detox, coba pertahankan insight, kesadaran baru yang Anda peroleh selama melakukan detox. Memang biasanya setelah melakukan cleansing ini banyak orang ingin melakukan cleansing peremajaan di Ayurveda. Itu biasanya dengan massage dan segalanya. Tapi kalau dalam
situasi COVID seperti ini kan kita masih agak menghindari ya untuk kontak langsung. Yang penting adalah tubuh kita ini memerlukan energi pemeliharaan atau nourishment lewat makanan dan rempah-rempah. Sehingga segala proses detox yang Anda lakukan tidak percuma. Bayangkan tubuh kita ini bagaikan sebuah sponge. Jadi ketika kita detox tuh si sponge-nya lagi dipelintir terus keluar kotoran dan segalanya. Hal-hal yang berkaitan dengan peremajaan ini fungsinya adalah untuk menghidrasi kembali tubuh kita melewat makanan dan pola hidup yang sehat. Nah, demikianlah teman-teman cara detox untuk hidup sehat ala Ayurveda. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia, dan untuk memperoleh produk-produknya silahkan klik link di bawah ini dan tunggu video berikutnya untuk resep Khichdi dan Ayurvedic Oatmeal. Rahayu.